Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona litakhiril wilayah wal amanati bil hikmah. As-salatu wassalamu ala man ursila bis sakinah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ba'thi wan nahdah, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Dalam hadis dari Auf bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mencintai kamu dan kamu mencintainya. Kamu mendoakan mereka dan mereka akan mendoakanmu. Hadis riwayat Muslim. Pada tanggal 14 Februari tahun 2024 yang lalu, masyarakat Indonesia telah melaksanakan ajang pemilihan tokoh berpengaruh yang menentukan maju mundurnya bangsa Indonesia. Hal ini menjadi harapan kita bersama bahwa pemimpin yang sudah terpilih adalah orang yang berintegritas tinggi, penuh dedikasi, berhati nurani, dan menjadi teladan bagi penduduk negeri. Pemilu kali ini begitu bermakna karena kita akan menyambut momentum bonus demografi tahun 2045. Tepat 100 tahun Indonesia merdeka. Bahkan hadirin, sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, baik tingkat kabupaten maupun provinsi. Jangan sampai salah memilih pemimpin. Jika hal ini dibiarkan, maka bonus demografi yang sangat mahal dan bermakna ini akan menjadi malapetaka. Sejalan dengan itu, Bawaslu.co.id melaporkan Rahmat Bagja memandang intoleransi berpotensi terjadi pada gelaran pemilu bulan Februari tahun 2040. Dalam kesempatan tersebut, Bagja menutur potensi intoleransi yang berasal dari globalisasi yang menyebabkan nilai-nilai toleransi terkikis, bangsa yang bengis atau menjadi bangsa teroris. Hal tersebut menjadi pengawasan partisipatif yang turun aktif, memberikan aturan dan pemilihan kerjasama dengan menyelenggarakan pemilu untuk mengedepankan politik-politik ide demi mengajukan iklim pemilu. Setuju hadirin? Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus cerdas dan bijak, menentukan pilihan secara tepat, tidak mudah tergiur janji kampanye yang memikat, padahal berisi tipuan yang melaknat dan penuh muslihat. Lalu, bagaimanakah kriteria pemimpin ideal menurut Islam? Sebagai jawabannya, pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul Etika Berdemokrasi dalam Perspektif Al-Quran. Sebagai rujukan, mari kita dengarkan firman Allah dalam Quran surah Yusuf
ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia Yusuf berkata, jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir jilid 7 halaman 34 menjelaskan ayat tersebut berkenaan dengan kisah Nabi Yusuf yang didatangkan dari penjara untuk menakwilkan mimpi sang raja. Kemudian beliau dijadikan seorang pemimpin karena kecerdasan, keilmuan, dan pengetahuannya. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam Tafsir Al-Misbah jilid 6 halaman 484 juga menjelaskan ayat tersebut mendahulukan lafaz hafil dibandingkan lafaz alim. Maksudnya mendahulukan sifat amanah dibandingkan sifat pengetahuan. Selanjutnya, John C. Maxwell, pakar kepemimpinan asal Amerika, juga mengatakan, a leader is a person who knows the way and shows the way for his people. Pemimpin adalah orang yang mengetahui, melewati, dan menunjukkan jalan bagi warganya. Ungkapan tersebut mengisyaratkan kepada kita bahwa pemimpin harus menjadi teladan dan membawa perubahan. Lantas hadirin, bagaimanakah wajah kepemimpinan di negeri ini dalam usia ke-78? Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan, masih segar dalam ingatan kita. Berita viral media sosial menggeret seorang perwakilan rakyat yang memilih berjudi di tengah konferensi. Pembantaian brigadir yang dilakukan oleh jenderal berlatar urusan pribadi. Bahkan tak jarang kita temui kasus korupsi yang dilakukan petinggi negeri masih sering menghantui. Dikutip dari katadata.co.id, 6 bulan terakhir tahun 2023, KPK menerima 2.707 laporan tentang kasus korupsi berdasarkan wilayahnya. DKI Jakarta
sebagai provinsi dengan dugaan kasus terbanyak, yakni 359 laporan. Kemudian Jawa Barat dengan 266 laporan, Jawa Timur dengan 203 laporan, Sumatera Barat dengan 202 laporan, dan Jawa Tengah 135 laporan. Dari laporan-laporan tersebut, hadirin, banyak oknum yang mendekam dalam jeruji besi. Demikian, hadirin, kualitas diri pemimpin adalah kunci kesuksesan suatu bangsa di tangan pemimpin yang cakap dan amanah. Dan Allah akan memberi keberkahan atasnya, yang termaktub dalam Quran surah Al-A'raf ayat 70. Ya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Hadirin yang berbahagia, tafsir Kementerian Republik Indonesia jilid 8 halaman 46 sampai 48 menjelaskan, Qaulan sadida terdiri dari lafaz qaul yang berarti perkataan dan pernyataan. Sejalan dengan itu, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir jilid 11 halaman 439 sampai 440 juga menjelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kepada kita bahwa orang harus berkata jujur dan benar. Jangan sampai menyakiti diri sendiri, jangan sampai ingkar janji, menebar kalimat berayu, mengiming-iming janji palsu, dan memberi harapan semu. Sungguh bukan hal tersebut yang kita tunggu, melainkan kerja nyata yang kita rindu. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh komponen bangsa untuk senantiasa mentaati, menghargai, dan menghormati kebijakan para pemimpin bangsa. Dan kami menghimbau kepada para pemimpin bangsa yang memiliki kebijakan dan kewenangan, tolong dong untuk bersikap adil dan merata agar tercipta masyarakat yang sejahtera. Sebagaimana sebuah syair lagu yang dipopulerkan oleh grup Nasyid Nada Murni yang kita ambil nadanya sebagai berikut. Pemimpin yang adil sangat dicinta oleh rakyatnya, juga bangsanya. Pemimpin yang berdedikasi dan juga berhati nurani. Jika hal tersebut sudah diterapi, keberkahan mengikuti. Jika hal tersebut sudah kita aplikasikan, kami yakin bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang baldatun, thayyibatun, warabun kafur, dan Allah akan memberi keberkahannya.
Sebagaimana janji Allah dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakat لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.